Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam kegiatan tahsin setiap hari di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menambah nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai tafsir kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah sampai surat Ali Imran ayat 141. Kita lanjutkan ayat 142. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walam ma ya'lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Mari. Nata walam ya'lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Baik, kita lihat tajwidnya. Am hasibtum, mim sukun bertemu dengan huruf kha, bacaan idhar syafawi, dibaca jelas. Ba sukun, bacaan qalqalah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan idhar syafawi, dibaca jelas. Antadkhulul, nun sukun bertemu dengan huruf ta,
bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Dal sukun, bacaan qalqalah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Al jannata, alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Nun tasdid, dibaca gunnah atau mendengung, ditahan dua harokat. Walam na mim tasdid juga bacaan gunnah, baca mendengung, tahan dua harokat. Jadi setiap ada nun tasdid dan mim tasdid itu dibaca gunnah atau dibaca mendengung, tahan dua harokat. Walam ma mim fathah alif mat tobi'i, panjang dua harokat. Ya lamillah ain ya lamillahu. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri mat tobi'i, panjang dua harokat. Alladzina, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Dal kasroh ya sukun mat tobi'i, panjang dua harokat. Alladzina, ini kata sambung. Jahadu, jim fathah alif mat tobi'i. Dal domah wawu sukun mat tobi'i, baca panjang dua harokat. Minkum, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf wawu, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Wa ya'lamas ain ya, wa ya'lamas alif lam samsiah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shot, ditandai shotnya ada tasdidnya. Shotnya dibaca double. Wa ya'lamas. Shot fathah berdiri mat tobi'i, panjang dua harokat. Rok kasroh ya sukun mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Baca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Baik, kita artikan am, apakah am, apakah hasib, mengira, tum kalian an tadkhulu, kalian akan masuk masuk tadkhulu kalian al jannata, surga, wa dan Diam. Kok gak ada suara? Ya. Allah orang Putus. mereka berjihad min dari kum kalian wa dan ya'lama, tetapi atau membuktikan as-sabirin, orang-orang yang sabar. Putus-putus Ustadz. Putus-putus Ustaz. Ya. Putus lagi ya? Iya. Putus. Masih putus. Sudah. Sekarang enggak? Sudah dengar. Putus nyambung ya. Ini kayaknya ada yang trouble ini ya, ada yang dari peserta yang gereng gitu ya. Mungkin pakai dua HP dan laptop mungkin. Ya. Ini punya siapa yang ya mungkin kalau ada yang
apa yang bersuara atau gereng gitu bisa di mute ya, dimatikan mic-nya ya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sudah kedengaran ya? Sudah, Sampun. sudah, Ustaz. Baik. Saya baca lagi ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ini yang berjihad di sini maksudnya adalah jihad dapat berarti berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam. Jihad juga bisa berarti memerangi hawa nafsu. Dan jihad juga bisa berarti mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Jihad juga bisa berarti memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran. Ini makna jihad itu di catatan di sini antara lain seperti itu. Tidak hanya berperang di jalan Tidak Allah, hanya tidak hanya berperang saja. Ya. kelihatan. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat 143. Balaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqauh faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Balaqad aman naunal mauta qabli antal faqad ra'aitu wa antum tanzurun. Ya baik, kita lihat walaqad dal sukun bacaan qalqalah dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Kemudian kuntum nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan izhar syafawi dibaca jelas. Taman nauna nun tasdid dibaca gunah atau mendengung ditahan 2 harokat. Al mauta alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Min qabli nun sukun bertemu dengan huruf qaf bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Bak sukun bacaan qalqalah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Antal qauh nun sukun bertemu dengan huruf ta bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian qauh ini bacaan mat lain melunak melemah talqaun haknya ya dibaca ditahan ya 2 harokat talqauh. Shot lam tanda wakop boleh berhenti tetapi terus lebih baik. Fakod dal sukun bacaan kolkolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Ro'aitumuhu mim domah wawu sukun mat tobi'i wa antum nun sukun bertemu dengan huruf ta bacaan irfa dibaca samar-samar.
Mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan izhar safawi. Dibaca jelas. Nun tasdid dibaca mendengung atau gunah, ditahan 2 harokat. Mohon maaf, wa antum tanzurun, nun sukun bertemu huruf dha. Nun sukun bertemu dengan huruf dha, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Ra dhammah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, 4, atau 2 harokat. Harus. Baik, kita artikan wa dan la. Sungguh, kode benar-benar, ya sungguh juga nih, kode. Pun ada, tum kalian, taman nau, taman nauna, kalian mengharapkan, taman nauna, kalian mengharapkan, al mauta, kematian, yaitu maksudnya mati syahid, min dari qabli sebelum, an akan, talqau kalian menemui, hu-nya, maksudnya menemui perang. Fa maka qad sungguh, ro'aitumu kalian telah melihat, hu-nya, peperangan, wa dan antum kalian, tangzurun kalian menyaksikan, kalian melihat, nadoro kalian melihat. Kalau menyaksikan itu biasanya syahada. Baik, saya baca ayat 143. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Nah, ini ada asbabun nuzul ayat 143. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan sejumlah sahabat yang pernah berkata, semoga kita gugur seperti para syuhada di perang Badar. Kemudian Allah memberikan ujian kepada mereka dalam perang Uhud. Ternyata mereka tidak tabah, kecuali sebagian dari mereka yang hanya dikehendaki Allah yang bertahan di medan perang Uhud. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Nah, ini sebelum perang dia ngomong, mereka ngomong ingin mati syahid seperti saudara-saudaranya yang dulu mati syahid di perang Badar. Tapi setelah tiba waktunya, banyak di antara mereka yang nggak kuat gitu, yang tidak tabah dalam peperangan tersebut. Baik, kita lanjutkan ayat 144. Agak panjang ini ayatnya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa im mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yang qalib ala aqibaihi falayyadurrallaha syai'a.
Wa sayajzillahu syakirin. Yang. Wa Muhammadun illa Rasul qad qalat min qablihir rusul afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa mayyang qalib ala aqibaihi falayadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun mim fathah alif matobi'i mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Domah tanwin bertemu dengan huruf alif bacaan izhar dibaca jelas. Illa lamnya dibaca double ada tasdidnya. Lam fathah alif matobi'i panjang 2 harokat. Rasul sin domah wawu sukun matobi'i tetapi karena di akhir kalimah atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Baca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Jim tanda wakof boleh berhenti, juga boleh terus. Qad kholat dal sukun bacaan kolkola dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Min qablihir rusul nun sukun bertemu dengan huruf qaf bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Ba sukun bacaan kolkolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Ar-rusul alif lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu ro ditandai roknya ada tasdidnya. Roknya dibaca double. Kemudian rusul wakof dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Of lam tanda wakof boleh terus, boleh berhenti. Ya boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Baik. Afa im. Nah ini fa-nya dibaca pendek. Ada bunder kecil ini ya. Afa im. Jadi tidak dibaca afaim tidak, tapi fa-nya dibaca pendek. Nun sukun bertemu dengan huruf mim bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu masuk mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Au kutilang kolabtum nun sukun bertemu dengan huruf qaf bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Ba sukun bacaan kolkolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Mim sukun bertemu dengan huruf ain bacaan idhar syafawi baca jelas. Lam fathah berdiri mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif dalam di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Baca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Aqabikum ain ya. Aqabikum. Fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Kumnya wakof atau berhenti dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa may yang qalib nun sukun bertemu dengan huruf ya bacaan
idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, kan ditahan ya, dua harokat. Wa may yang kolib, jadi jangan wa may yang kolib, tapi ditahan. Wa may yang kolib. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Ba sukun, bacaan kolkolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Ala, lam fathah berdiri, matobihi, atibaihi, falai. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, yaitu hum bi gunah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, ditahan yaknya. Falai ya dzurrallaha. Roknya dibaca double, ada tasdidnya. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, syai'a. Fathah tanwin alif, karena wakob dibaca fathah panjang dua harokat. Namanya mat iwad. Syai'an dibaca syai'a, panjang dua harokat. Qaf lam tanda wakob boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wasayajzillahu, jim sukun bacaan kolkolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang dua harokat. Asyakirin, alif lam syamsiyah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shin. Ditandai shinnya ada tasdidnya. Shin tasdid dibaca double. Shin fathah berdiri, mat tobi'i, panjang dua harokat. Rok kasroh ya sukun, mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Baik, kita artikan ayat 144. Wa dan ma. Apa ya? Tidaklah. Ma diartikan tidaklah. Itu. Muhammadun, Nabi Muhammad Muhammad, atau Muhammad itu illa kecuali rasulun, rasul, atau seorang rasul, seorang utusan. Qad sungguh kholat telah berlalu min dari qabli sebelum hinya ar-rusul, beberapa orang rasul atau rasul-rasul. Apakah fa'in jika, afain apakah jika, mata dia wafat, rasul wafat, atau kutila dibunuh seperti para rasul lainnya dulu ya. Ingkolaba akan berbalik dari kolab, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Ingkolaba itu akan berbalik, tum kalian, ala atas, aqobi kembali kepada kondisi semula. Kum kalian. Wa dan man siapa yang kolib dia berbalik ala atas bayi kembali semulanya hinya, fa maka lan tidak akan yadurro memudaratkan, membahayakan,
atau memadorotkan, membahayakan, yadurro, Allah syai'an apapun, sedikit pun. Dan saya jezi akan membalas Allah asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Baik, saya baca ayat 144. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Nah, ini ada catatan Muhammad hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Ini catatannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah seorang manusia yang diangkat Allah menjadi rasul. Rasul-rasul sebelumnya telah wafat karena terbunuh. Ada pula yang karena sakit biasa. Karena itu Nabi Muhammad SAW juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu. Pada waktu perang Uhud berkecamuk, tersiar berita bahwa Nabi Muhammad SAW mati terbunuh. Berita ini mengacaukan kaum muslimin sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan, pemimpin kaum Quraisy. Sementara itu, orang munafik mengatakan bahwa kalau Muhammad seorang nabi, tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata orang munafik itu. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari. Abu Bakar radhiyallahu an mengemukakan ayat ini di mana terjadi pula kegelisahan di kalangan para sahabat pada hari wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menenteramkan Umar bin Khattab radhiyallahu an dan sahabat-sahabat yang tidak percaya tentang kewafatan Nabi itu, maka diturunkan ayat ini. Dulu Umar bin Khattab itu ketika mendengar berita bahwa Nabi Muhammad wafat, itu orang yang mengatakan itu akan dibunuh. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat akan saya bunuh? Kemudian ditenteramkan oleh Abu Bakar dan diturunkan ayat ini. Jadi Bapak, ini ada asbabun nuzul juga, ayat 144. Umar bin Khattab berkata, kami terpisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Uhud. Aku naik ke gunung dan aku mendengar seorang Yahudi berseru, Muhammad mati terbunuh. Aku pun berseru, aku akan memenggal leher orang yang mengatakan bahwa Muhammad telah mati terbunuh. Setelah itu aku melihat Rasulullah dan para sahabat kembali ke tempat semula. Lalu turunlah ayat ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu tafsir kita pagi hari ini. Sampai di ayat 144. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alamin. Kita tutup. Shadaqallahul azim.
Baik, kita akhiri tahsin kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, sami-sami Ibu semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya. Amin. Kita tutup ya. wabarakatuh.